Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, dan tentunya saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat kita Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Eko nih, sahabat beriman. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat beriman, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini perbincangan kita mengenai sesuatu yang nantinya mungkin bisa meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Pak Ustadz, kalau Ya'juj Ma'juj itu kan nanti juga akan keluar di akhir zaman ya Pak Ustadz. Ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Ini sebenarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ini sesuatu yang sama atau dia berbeda, dan dia akan bergantian turunnya di akhir zaman itu Pak Ustadz? Bergantian. Kalau Dajjal itu tidak ada dalam Quran, diceritakan dalam hadis. Kalau Ya'juj Ma'juj itu diceritakan dalam Quran. Jadi Dajjalnya dulu nanti diselesaikan oleh Isa Al-Masih, kemudian sama Al-Mahdi, kemudian selesai itu baru nanti Ya'juj Ma'jujnya muncul. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Kalau di Quran kan disebutkan Ya'juj Ma'juj itu dari satu kaum yang tidak mengerti bahasa manusia, dan dia merusak, dan di dalam Quran juga disebutkan dia sudah dipenjara istilahnya di dua gunung gitu oleh Zulkarnain, seperti itu ya Pak Ustadz, di tempat yang itu sebenarnya gimana, itu di tempat yang kita tidak tahu. Sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu apa sebenarnya Pak Ustadz ya? Jadi kalau memang diceritakan suatu Ya'juj Ma'juj itu suatu kaum zamannya Nabi Adam, itu tetap kalau saya berpikir ya, saya mencoba berpikir itu begini. Kalau itu memang zamannya Nabi Adam, otomatis bukan dari kelompok manusia. Berarti jin Pak Ustadz? Wallahu alam. Ya. Kita mikirnya begitu dulu. Kemudian urutannya apa? Urutannya ada memang diceritakan dalam salah satu firman Allah itu di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada Raja Zulkarnain itu mengurung karena diminta oleh penduduk di daerah situ untuk membuat tembok besi dan tembaga. Di mana tembok besi dan tembaga itu setinggi gunung, kan gitu ya. Kemudian itu mengerangkeng, membentengi Ya'juj Ma'juj itu agar tidak bisa keluar. Kalau kita berpikir saat ini tembok besi dan tembaga setinggi gunung itu pasti ketahuan. Nah, tembok yang segini gunung, tembok besi yang dicor dengan tembaga yang setinggi gunung itu harusnya tampak di mata manusia. Harusnya dengan teknologi seperti ini sudah ketahuan gunung itu seberapa sih? Bisa terlacak seperti itu. Bisa terlihat loh tembok. Gunung itu kan nggak gunung dua dempet-dempetan gini kan enggak ya. Pasti agak jauh gini, ada lembahnya, ada lembah itu pasti kalau itu ada besi, ada tembaga, pasti ketahuan. Iya, betul. Kan gitu. Kalau ini di tembok, sana pasti juga di tembok, kan gitu. Ya, atau gunungnya jejer-jejer bisa. Nah, di sini ini tembok itu memang atas rahmat Allah. Raja Zulkarnain itu membentuk tembok besi dan tembaga tersebut. Kalau dengan rahmat Allah berarti ini ada unsur doa. Kalau saya melihatnya ada unsur doa. Nah, memang bisa aja penduduk daerah sekitar itu saya berpikirnya itu bukan manusia. Bisa aja itu malaikat yang menuntun Raja Zulkarnain itu untuk membuat tembok besi dan tembaga yang wujudnya sebenarnya adalah doa. Seperti itu. Makanya kenapa itu tidak di satu titik, tetapi di dalam ayat Quran yang lain Ya'juj Ma'juj itu akan turun dari tempat tinggi. Betul. Tempat-tempat yang dari tinggi. Tempat-tempat yang tinggi berarti tidak di satu titik, tidak di satu tempat. Nah, itu harus difikirkan juga gitu. Jadi menurut saya bisa aja penduduk
yang bertemu dengan Raja Zulkarnain itu bisa aja itu malaikat yang menuntun Raja Zulkarnain untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan doanya Raja Zulkarnain itu Ya'juj Ma'juj ini terkurung, dengan doa ini terkurung istilahnya, sehingga tidak diketahui. Memang di ayat berikutnya nanti suatu ketika pada waktunya tembok itu akan hancur sendiri. Nah, itulah tembok akan hancur itu karena nas dari Allah Ta'ala, itu ada dalam Quran. Itu hancur sendiri, jadi Allah yang menghancurkan dari doanya Raja Zulkarnain itu, dan mereka turun dari tempat-tempat tinggi. Berarti nanti di dunia itu tetap ada Ya'juj Ma'juj. Nah, tempat tinggi ini adalah tempat yang tidak bisa kita pikirkan sebenarnya. Jadi itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Bisa mirip seperti Nabi Isa Al-Masih itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Bisa seperti kasus umpamanya kayak Ratu Bilqis umpamanya. Ratu Bilqis memang tidak disembunyikan oleh Allah Ta'ala, tetapi dia bersembunyi dengan ilmunya dia sendiri. Karena memang pada waktu itu, pada zamannya Nabi Sulaiman itu, insya Allah jin dan setan itu terlihat. Hampir mirip seperti saat ini. Saat ini jin itu terlihat. Loh, di mana terlihat? Di YouTube itu banyak. Di YouTube itu ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada itu kan wujud. Dan banyak orang yang melihat. Nah, itu sudah mulai sebenarnya. Inilah proses akhir zaman. Jadi ada sunatullah dari Allah Ta'ala yang menggiring orang itu sudah bermain-main seperti itu. Nah, kalau memang kita mau berpikiran cerdas, ya itulah sebenarnya yang harus kita fahami. Harus bahwa besok bisa aja Ya'juj Ma'juj itu memang suatu kelompok jin barangkali yang memang ada di saat zamannya Nabi Adam, suatu kaum jin di situ, dan memang dia bisa aja bagaimana itu kalau memang itu ganas ya bisa aja itu isinya siluman-siluman yang memang dia itu maunya masuk neraka, bukan siluman yang ingin masuk surga. Kan banyak juga yang seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah pemahaman dulu dari ayat Quran ini maksudnya apa. Kemudian keluar kok temboknya pada waktunya nanti tembok itu akan hancur. Masa Raja Zulkarnain memasang dinamit di tembok itu kan bukan gitu loh, bom waktu kan gitu, enggak. Itu kalau saya mengartikan itu doa sebenarnya, sehingga pada saat doa itulah Ya'juj Ma'juj itu turun setelah Dajjal selesai. Insya Allah kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam ya, pengertian saya seperti itu. Karena apa? Nanti Ya'juj Ma'juj, nah bedanya kalau Dajjal itu yang adalah orang-orang Muslim itu dipengaruhi, kalau pasukannya memang saling perang. Tapi yang memang tidak tanduknya Dajjal mempengaruhi. Nah, kalau Ya'juj Ma'juj ini yang diserang oleh Ya'juj Ma'juj selain orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim. Siapa saja yang ada di dekatnya disikat. Ustadz, Ya'juj Ma'juj ini seberapa ganas sih sampai kita menghadapinya itu penuh kekhawatiran gitu, Ustaz? Siapa kita? Saya nggak mau. Kita, saya nggak mau. Walaupun saya ceritakan, saya sama seperti yang lain cerita. Nanti dulu lah. Awal Ya'juj Ma'juj itu Isa Al-Masih ya, Nabi Isa Al-Masih. Isa itu diceritakan dalam hadis itu lari ke gunung. Lah kok haji itu mau melawan tetangga Nabi, bukan sama istri belum tentu menang. Melawan Ya'juj Ma'juj gimana? Jadi seperti itu. Ya'juj Ma'juj itu memang tugasnya menghancurkan yang ada di sekitarnya. Berarti sekitarnya itu ya nggak terus dia itu tukang borong bangunan terus menghancurkan bangunan, ya bukan. Yang dihancurkan ya yang hidup-hidup seperti
manusia atau kalau diceritakan manusia ya. Dan tidak memilih gitu Pak Ustadz. Tidak memilih. Ada komando nggak itu Ustaz? Ya namanya barbar itu gimana ya, komando itu hanya cuma ayo ngumpul gitu ya. Iya udah ya seperti iya serang kelompok ini terus nanti ya begitulah. Kan kalau Dajjal ada rajanya, kalau ini Ya'juj Ma'juj Ya enggak. Nah, makanya itu bisa siluman, makanya bisa jin. Jadi Ya'juj Ma'juj itu di mana-mana dan semuanya diselesaikan oleh Ya'juj Ma'juj. mau di Amerika, di Rusia. Iya, di Amerika, di Rusia. Iya. Di dekat Pramuka itu pasar burung Pramuka ya, di Kayu Putih ya, Kayu Manis ya, itu sasaran utama itu. Nah memang yang harus kita ketahui itu jadi Ya'juj Ma'juj ini memang yang diizinkan menyelesaikan itu Isa Al-Masih. Berarti dari zamannya Dajjal, Nabi Isa masih terus Iya sih masih hidup. menjalankan tugasnya. Ya. Nanti di situ, nanti hubungannya dengan kemakmuran Islam seperti itu. Itu hubungannya di situ. Tapi kemakmuran nggak usah disentuh dulu ya. Nah disitulah Ya'juj Ma'juj semua. Padahal kalau kita mikir gini, di Tuhon namanya ya, Dajjal itu sudah berat-berat, belum ada Dajjal dulu deh ya. Itu mikirin makan aja susah. Nah, ini harus jangan melihat dari sisi ceritanya saja yang ngeri. Ini benar-benar besok itu ngerinya itu nggak kayak nonton film horor, ini ngeri beneran. Jadi makan aja susah. Sudah susah diiming-imingi sama Dajjal tentang makanan, tentang kehidupan, di mana sebelum makan disuruh kafir. Itu kan udah memilih. Bagi orang-orang muslim yang tidak mau lari, lah punya lahan nggak untuk tanaman, untuk makan, punya pohon buah-buahan nggak? Lah kan pertanyaan seperti itu dulu gitu loh. Itu udah kesulitan. Dikejar-kejar anak buah Dajjal, belum tentu mati dibunuh, mati karena kelaparan sama kehausan. Lah gimana? Lah ya harus cerita itu kan harus komplit ya. Jadi nggak bisa cerita itu anak buah Dajjal nanti yang menyelesaikan ada Isa Masih selesai, kemudian Ya'juj Ma'juj Isa Masih selesai terus leha-leha. Terus kita yang cerita itu terus mau kemana besok? Nah, Kok mau ngomong apa sekarang? Kok bingung gua. Kan Ya'juj Ma'juj itu turun dari tempat-tempat yang tinggi, berarti menyebar di seluruh dunia. Bisa aja dari Gunung Bromo, Gunung Agung di Bali, mamanya. Apa lah banyak, biarin lah itu nggak usah diceritain lah itu banyak, biarin aja. Bisa jadi pada saat itu manusia banyak yang berputus asa menghadapi cobaan itu kali Ustaz ya. Lah belum Ya'juj Ma'juj baru Dukhon aja 3 hari udah putus asa, mau makan apa? Supermarket tutup, dirayah semua, dijarah. Iya. Hari pertama, hari kedua itu sudah habis. Hari ketiga itu yang ciki, yang taro, itu kan masih ada bumbunya itu dijilat. Itu hari ketiga itu udah diirit-irit itu. Tahu itu. Ini kok benar-benar mati. Bener kata Ustaz Danu itu beneran ya. Lah ini saya lagi megang ciki makan 3. Anaknya kasih, istrinya kasih, jangan banyak-banyak, 3 banyak. Bisa-bisa orang bunuh-bunuhan mempertahankan ciki. Nah itulah yang namanya saling bunuh itu di situ. Jadi manusia itu mirip seperti zaman-zaman dahulu lagi. Jadi pemerintahan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Saya tuh mau ngomong tapi nggak jadi loh mulut saya itu. Aduh, kalau saya diizinkan oleh Allah, kalau ini kan doa ya, kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala itu nanti maunya saya itu naik kuda terus lihat itu loh di gedung MPR DPR terus jalan. Dulu saya di mana ini di MNC itu kayak apa ya MNC ya, terus di TV One itu saya lihat lumayan. Terus ngelihat orang-orang yang
dulu itu merasa hebat, itu kalau saya diizinkan. Ini hanya doa, tapi walau alam ya nggak tahu. Tapi intinya adalah pada saat Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ini orang itu kesulitan semua makanan. Gimana? Nah orang itu pasti memilih mending mati aja saya, karena makan nggak bisa. Itu Ustaz, saya pernah baca buku. Jadi orang yang putus asa itu beranggapan, aduh lebih enak mati ini daripada hidup gitu. Itu termasuk salah satu dari yang salah yang lain itu ya yang itu. Dan banyak yang putus asa. Tahu anaknya itu kesakitan, itu gimana? Coba Haji, lihat cucunya nangis, lapar, gitu gimana? Waduh, nggak tega, nggak tega. Ya itu ya ambilin lah lemak-lemak yang kayaknya agak tebel-tebel. Pindah dong. Ya kan? Jadi memang betul-betul Ya'juj Ma'juj ini nanti akan menyelesaikan tugasnya. Itu kan dari Allah juga tugasnya dia. Iya, benar. Jadi tugasnya itu. Nah saya masih berpikir ya, apakah pasukan Panji Hitam itu masih apa enggak ya? Mana tuh? Nah, berarti kita besok kalau ketemu sama pasukan Panji Hitam pinjemin HP ya. Bisa WA bisa. Tapi kan nanti listrik nggak ada Pak Ustaz. Kan ngarang. Beneran lah ya. Kan ngarang. Siapa tahu ada Ya'juj Ma'juj itu WA. Pasukan Panji Hitam itu menyiapkan solar cell. Pasukan Al-Mahdi juga gimana itu Ustaz kira-kira? Sama aja kalau masih ada Ya'juj Ma'juj ya sama aja. Insya Allah sama aja, nggak ada yang leha-leha di situ. Berarti Ya'juj Ma'juj itu dikalahkan oleh siapa tuh Ustaz? Isa al-Masih insya Allah ya. Juga dengan doa seperti yang dilakukannya dahulu? Ya kali ya. Kali ya, karena memang di dalam hadis kan yang berdoa itu Nabi Isa ya, Nabi Isa yang berdoa. Cuma doanya bagaimana wallahu alam saya nggak ngerti ya. Bisa aja doanya itu ya bukan doa ini, hanya Bismillah Allahu Akbar. Nah, bisa. Tombaknya untuk Dajjal kan masih ada. Oh iya. Ya barangkali. Ini balik lagi ke zaman Dajjal nih. Berarti Dajjal itu nggak mengenal Nabi Isa dong Ustaz sebelumnya. Sebab kalau mengenal Dajjalnya lari dong. Karena di hadis kan matinya Dajjal oleh Nabi Isa. Dia sudah tahu kalau matinya dengan Nabi Isa tahu. Tapi kenapa dilawan? Karena dia tahu umurnya 40 hari. Oh gitu. Dan dengan tahunya itu dia banyak-banyak mengkafirkan orang. Oh, karena dia tahu masa matinya itu. Iyalah, dia tahu masa matinya. Iya tahu memang. Insya Allah tahu. Kan kalau kita, wah saya matinya sama dia, saya harus kabur nih, gitu kan. Itu nanti kali kalau Dajjal itu mamanya gini, ini ada roti nih, mau kafir nggak kamu? Kesuwen mati gitu aja. Kesuwen lumpuh. Nah udah, pergi aja ke tempat lain. Itu kan tiap 5 detik itu kan banyak yang kafir nanti ya. Kamu kesuwen gitu, kelamaan milih gitu, lumpuh gitu. Kan nggak jadi, rotinya hilang, dia lumpuh kan gitu ya. Nah akhirnya putus asa lagi seperti itu. Wallahu alam ya, ini wallahu alam. Jadi gambaran-gambaran seperti itu bisa aja terjadi di besok. Yang bisa mengerjakan itu kan Dajjal sendiri, tapi saya tidak tahu karena Dajjal itu insya Allah dia tahu waktunya itu tahu 40 hari, dia tahu matinya dengan Isa al-Masih. Sebelum itulah dia itu ke belahan bumi dunia. Karena apa? Yaitu tadi anak buah Dajjal itu bisa mencengkeram ilmu manusia. Baru anak buahnya itu. Baru anak buahnya. Kalau ibaratnya Ratu Bilqis aja hilang dari zamannya Nabi Sulaiman hingga sampai saat ini, kalau Brawijaya itu bisa mokso hingga saat ini, kemudian ke Gusti siapa itu Prabu Siliwangi seperti itu mokso, berarti Dajjal itu bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain. Udah itu kuncinya, karena anak buahnya aja udah bisa mengunci ilmu-ilmu manusia yang saat ini beredar. Jadi insya Allah Dajjalnya tinggal mau ke sana. Aku mau ke mana namanya? Ke Jogja. Janganlah ke Jogja. Saya berdoa jangan.
Wah cici gitu. Saya malah saya bilang mau ke kayu manis malah bisa dikabulkan loh itu. Ayo. Jadi itu pindah tempat itu sangat mudah sekali. Sangat cepat. Istilahnya kalau ada orang punya ilmu saat ini, magic itu punya ilmu saat ini itu seperti itu bisa menghilang, bisa ini. Kalau menurut saya, ya saya tahu itu ilmu jin, saya tahu persis itu ilmu jin. Tetapi saya nggak pernah memarahi orang itu bahwa ini kamu, enggak perlu. Udah dia suka di situ, ya biarin aja. Nafsi ya mereka masing-masing aja lah. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita pikirkan. Ketauhidan itu sangat penting karena saat ini banyak yang luntur. Jangan berantem muslim satu dengan yang lain, itu dijaga karena dengan kita itu punya niat menjaga. Allah itu sudah menulis melalui malaikat raqib, oh dia jaga ketauhidan dia tentang hubungannya dengan saudaranya. Satu iman, satu syahadat, jaga, jangan dibuka aibnya. Nah ini kan Allah tahu, berarti orang itu memang mencoba menjaga ketauhidan dia. Umpamanya dia menjaga aibnya saudaranya, dia tahu aibnya saudaranya, tapi dia jaga walaupun dia sendiri itu umpamanya diejek, difitnah, direndahkan oleh saudaranya, itu dia tetap menjaga karena Allah bukan menjaga hanya harga dirinya dilecehkan, dia tidak peduli. Saya hanya menjaga akidah, saya menjaga syariatnya sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah di titik-titik itulah sebenarnya ketauhidan itu seseorang itu akan naik terus menerus. Nah bagaimana? Ya bisa aja itu nanti orang seperti itu bisa bertemu kalau memang diizinkan Allah, itu kan bisa bertemu ya. Nah itu kurang lebih itu. Dajjal lagi Ji, apalagi ya Allah. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bisa aja tingginya 2-3 kali tinggi kita bisa. Allah. Karena memang nggak mungkin orang ganas itu tingginya segitu. Kita harus berpikir Itu kalau 2-3 kali kita tinggal begini aja udah mental udah. Makanya di situ itu namanya menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, itu ya begitu Ji. Jadi kalau kecil menghancurkan apa? Wah dia kena tembak. Dia berkomunikasi nggak Ustadz? Walau saya nggak ngerti. Namanya dia rusak ya. Komunikasinya itu gitu saja. Itu. Disebutkan kan tidak mengerti bahasa manusia. Disebutkan di titik itu memang tidak mengerti bahasa manusia, itu maksudnya gini, berhenti, tolong, saya masih punya anak 5 kecil-kecil, saya punya cucu, nggak mau ngerti gitu loh maksudnya. Maksudnya itu begini. Jadi itu yang nggak mau ngerti, dia memang tidak mengerti bahasa manusia. Itu di titik itu memang di-cut oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia ngerti bahasa manusia, saya punya cucu, kalau kamu punya cucu kecil-kecil saya bunuh gimana? Nangislah dia, nggak jadi bunuh, nggak jadi bunuh. Dan itu yang harus diketahui. Iya, nggak mau tahu maksudnya gitu loh. Kamu ngaji C itu kalau mau cucunya kelaparan, wah nggak tega saya, itu Haji C. Tapi kalau dibalik, kalau istrinya kelaparan, pergi dia. Malah dilapor. Ci, maaf ya Ci ya, maaf ya. Maaf, bercanda ini bercanda ya Ci, maaf. Jadi itulah maksudnya tidak mengerti bahasa manusia itu sudah di-cut. Jadi rasa haru, rasa sedih, rasa punya itu ya Pak Ustadz. Sosialisasi dengan manusia itu nggak ada. Makanya di situ memang ceritanya tidak mengerti bahasa manusia itu. Jadi kalau tolong jangan, please, saya nyembah Allah, kamu kan makhluk ciptaan Allah, baru oh iya saya makhluk Allah juga ya. Ya akhirnya ayo kita bersahadat kan gitu. Lah malah nggak jadi tugasnya. Sama aja kalau mamanya kita ketemu sama Dajjal, yuk kita bersahadat, ketawa dia. Saya tempatnya di neraka, kamu ajak sahadat. Nggak gitu dia pasti ngomongnya. Berarti ketauhidan manusia juga nggak dipandang sama Ya'juj Ma'juj.
Ya enggak, yang dipandang itu Ya'juj Ma'juj kalau datang dekat dia kelihatan dia itu soleh, di Ya'juj Ma'juj itu enggak ada soleh. Taunya itu makanan saya, selesai. Dimakan juga dong. Saya juga nggak tahu. Siapa tahu dibikin sate dulu ya malam-malam ya kan. Kan nggak tahu nih sih. Jadi nggak ngerti. Jadi benar-benar di sini itu nggak ngerti. Soleh itu kan di mata manusia. Kalau Ya'juj itu membunuh seseorang berarti nasnya orang itu oleh Allah Ta'ala memang harus mati sudah. Oleh Ya'juj Ma'juj. Kan seperti itu. Caranya matinya seperti itu. Berarti di zaman Ya'juj Ma'juj manusia tambah dikit dong, karena sebelumnya di zaman Dajjal itu banyak yang terbunuh juga ya? Ya di tempat-tempat tertentu lah. Oh. Ya jangan ngomong gitu lah, Ci. Takut juga saya. Saya itu takutnya itu salah satu munculnya Dajjal itu dari Khurasan. Kalau dari Khurasannya kalau Brunei saya masih nyantai. Brunei, Malaysia, Vietnam atau Indonesia itu kan nggak pernah diceritakan. Di Khurasan itu simbol, bukan suatu tempat tertentu. Simbol, tanda aja. Di timur. Di timur Arab. Nah itu kan nggak ngerti, bisa aja India, ya, bisa aja India, bisa aja Pakistan, bisa aja semuanya itu. Biasanya sih yang namanya timur tuh Indonesia tuh Ustaz biasanya. Tapi saya kabur besok saya haji aja yang di sini di Indonesia. Kalau timur itu Indonesia, kalau dari tempat-tempat yang tinggi mana itu coba? Kita kan banyak gunung-gunung Ya'juj Ma'juj dari tempat-tempat yang tinggi. Bisa aja tempat dari atapnya itu bukan ke atapnya ini, atapnya Pasar Pramuka loh, Ci. Itu tinggi juga, Ci. Turun deret, langsung ke kayu manis. Itu satu aja di situ udah bubar semuanya itu, Ci. Kalau timur masih bisa timur, tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu ya tempat-tempat tinggi, bisa gunung, bisa gedung, bisa. Intinya tempat tinggi ini tempat yang tidak pernah difikirkan manusia. Jadi manusia itu hang di titik itu, karena itu yang tahu insya Allah hanya Allah. Jadi Allah tempat yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bilang tinggi gunung, lah nanti Ya'juj Ma'juj itu lah dari gunung ke kota kan lama. Ya terserah kamulah anggapannya kan gitu. Tapi kalau terserah Allah kan bisa aja ya menyelesaikan tugasnya, membabi buta, menyelesaikan orang-orang mau muslim kayak mau non muslim kayak itu diselesaikan. Yang ngawur-ngawur kan gitu, itu kan matinya mereka itu kan sebenarnya sudah nas dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin daun yang jatuh di malam hari itu tidak atas izin Allah, nggak akan mungkin, pasti semuanya atas izin Allah. Berarti memang disitulah titik-titiknya. Itu haknya Allah untuk mau mengambil siapapun orang, yang muslim kayak yang ini, itu sudah hanya Allah. Nah bisa aja memang di titik-titik itu bisa aja orang-orang yang ngawur-ngawur itu sudah nggak ada barangkali. Ini kan hanya perkiraan saya, yang ngawur-ngawur, yang muslim ngawur, yang tidak muslim ngawur itu sudah mulai tidak ada, sehingga nanti menjadi masuknya ke arah kemakmuran. Dajjal 40 hari, Ya'juj Ma'juj ada kabar nggak Ustaz? Besok tak tanya. Itu sudah mau dikasih handphone. Saya WA-an sama Panji Hitam aja deh saya. Nah, betul. Siapa tahu Panji Hitam itu nggak tahu itu nanti orang-orang kayak orang-orang hebatnya Indonesia itu kayak Kopassus itu kan ada orang-orang hebat tuh. Iya. Denjaka itu orang-orang hebat juga yang bisa syung-syung gitu kali ya. Kalau Dajjal itu 700.000 atau 70.000 ya? Nah, kalau Ya'juj Ma'juj jumlahnya berapa, Ustaz? Saya besok pakai ceklekan. Kamu diceklek gitu. Seluruh dunia ada kan? Seluruh dunia ada. Subhanallah. Nah, makanya di situ tuh harus paham ya. Makanya kalau kayaknya Presiden Amerika, orang penting Amerika itu sudah benar menurut mereka. Kalau umpamanya apa namanya? Dia nanti akan ngumpet di apa namanya itu bunker. Menurut mereka sudah benar. Nggak kelihatan. Paling makanan mereka itu bisa untuk 2-3 bulan barangkali. Dajjal nggak ada ya?
Dajjal nggak bisa masuk kali ya. Oh tapi kan nggak juga karena mereka kan ya yang nggak dicari ya. Oh ya mana-mana aja, mana-mana. Mana-mana. Repot juga. Berarti kamu bisa Masya Allah. ke Gresik dulu mengamankan Ri. Yang di Gresik. Yang di Gresik diamankan. Saya ke Jogja aja Pak Ustaz. Mengamankan apa di Gresik? Mengamankan bandeng bakar. Bandeng bakar. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi intinya adalah Ya'juj Ma'juj itu nanti turun di tempat tinggi, pintunya pecah. Kalau di tempat-tempat tinggi itu berarti banyak. Berarti insya Allah menurut saya itu sebenarnya adalah tempat-tempat tersebut itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, di mana memang di situ barangkali memang ada jin atau siluman yang memang ganas sekali yang saat ini terkunci. Nah, nas-nasnya siluman itu akan muncul wujud yang saat ini sudah mulai diawali dengan banyaknya kuntilanak, genderuwo yang jadi manusia yang seperti itu nas yang istilahnya sunatullah yang memang sudah diturunkan. Ya ilmu-ilmu seperti itu. Untuk Allah itu apa sih nggak bisa, tinggal kun jadi, kan gitu. Dan Ya'juj Ma'juj sudah disiapkan dan ini permainan Allah sudah. Ini sudah permainan Allah. Jadi sudah bukan keinginan nanti biar tidak terkena bencana Ya'juj Ma'juj banyak-banyak sedekah, ayo nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Sedekah harus lillahi ta'ala. Jadi sedekah untuk biar nggak kena Ya'juj Ma'juj itu namanya nyogok Allah, itu namanya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus kita fahami, makanya ketauhidan yang kuat itulah yang harus dibawa, harus benar-benar dibawa, karena besok betul-betul hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk menyelesaikan. Kayak umpamanya Dajjal itu yang bisa menyelesaikan hanya Isa Al-Masih, Al-Mahdi, dan juga Panji Hitam. Nah, kita itu masih makan asinan asmuni umpamanya, masih makan itu. Kali Panji Hitam sekarang itu sudah nggak makan kali ya, kali ini ya, masih makanan sate ayam aja nyari yang enak kan gitu ya, masih bisa milih. Nah kalau besok sudah nggak bisa, mau makan sate ayam itu sudah paling terenak itu. Makanya besok ini harus bisa membuat kecap yang tanpa kedelai. Biar nanti kalau makan ikan kan punya empang kecil-kecil, ikan itu sehari itu anaknya dikit, istrinya dikit, dia makan dikit itu kan ada ikan di situ ada 1000 ikan itu kan mudah-mudahan beranak kan gitu ya. Ya harus disiapin. Padi juga makan. Itu harus disiapkan mulai saat ini. Kalau nggak bisa. Kenapa saya gabung cerita ini antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj, dengan makan, dengan pola makan yang sudah tidak teratur pada waktu itu. Sudah tidak teratur. Karena memang penuh ketakutan, dari makan aja sudah nggak bisa, muncul Dajjal. Dari makan yang belum bisa, muncul Ya'juj Ma'juj, kan gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah aturan-aturan Allah yang tampak menurut saya. Jadi saya tidak bercerita bahwa besok kemenangan dari Islam ini. Makanya dari mana? Kan gitu, harus tanya seperti itu. Makanya hanya zikir. Oh ya sekarang belajarlah zikir dulu 5 bulan. Karena 1 tahun besok itu memang nggak ada tumbuhan untuk dimakan pada saat itu. Jadi memang benar-benar harus difahami. Nah, di saat setelah 1 tahun itu ada dalam hadis Nabi, kita orang-orang Muslim disuruh untuk menumpuk bahan makanan untuk 1 tahun. Nah, tapi kapan tahunnya? Belum masih numpuk, sudah tuhon. Nah, ya mau gimana? Sekarang sebenarnya sudah ada yang numpuk minyak goreng. Dia mikir tuhonnya itu sebentar lagi. Nah, ya jebul belum tuhon. Nah, ya diincar sama pemerintah sekarang. Ya benar itu, Pak Menteri, Pak Presiden itu ciduk aja itu yang wong kita itu tempatnya sawit kok minyak goreng kok nggak ada. Memalukan. Itu sama seperti tikus mati di lumbung padi. Ayam
Ayam mati. Oh, tempat saya tikus sih. Tikus emang tikus makannya lumbung. Bukan, padinya yang dimakan sih. Iya kan? Ayam mati di Lumbung padi. Oh iya, ayam mati. Di lubung padi. Enggak, ayam mati enggak dikasih transfer. Jadi itu, insya Allah lah kurang lebih begitu. Wallahu a'lam ya. Tapi gambaran ini memang saya mencoba untuk lebih simple, lebih memang bisa diterima oleh akal sehat ya. Jadi cuma memang kalau yang namanya jin memang ada. Saya mengakui jin itu ada. Kemudian saya beberapa dan banyak kali sudah diizinkan untuk belajar oleh Allah Ta'ala dengan para jin atau para dukun santet ya alhamdulillah saya terima. Dan dajjal yang di Ustadz Asep ya saya coba dengan terseok-seok itu untuk mengeluarkan lahnya. Ya ini tauhid aja sebenarnya sih, tauhid aja ya. Karena tugasnya kan masing-masing. Dajjal yang membunuh Isa Al-Masih, pasukan Dajjal yang menyelesaikan nanti Al-Mahdi dengan panji hitam dan juga Isa Al-Masih. Nanti Ya'juj yang menyelesaikan adalah Isa Al-Masih. Seperti itu. Kita menyelesaikan makan aja sudah deh. Begitu. Itu kurang lebih. Ya, dan bisa menjadi Amin ya Allah. Oke, ada pertanyaan? Iya, sebenarnya bahasan ini menakutkan, tapi kita masih sempat tertawa nih, menutupin ketakutan. Ketawanya ketawa kuning. Ketawa kuning. Karena memang hal yang sangat sulit itu ya, mau dipikirkan ya secara nyata. Oke, baik sahabat beriman, demikian bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai Dajjal, Ya'juj Ma'juj, akhir zaman. Ya itu memang sangat sulit sekali ya kalau kita mau berpikir ke arah sana. Intinya yuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, tegakkan tauhid kita kepada Allah. Semua kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah. Demikian perbincangan ini. Jika ada perkataan kami atau gerak-gerik kami yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.